warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Aduh, Tuhan. Oke, udah station. Rapi. Oke, rapi saatnya. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Baik ya. Semuanya harus sehat. Harus karena pada saat kamu sehat, kamu bisa ngelaksanain kegiatan apapun itu, hobi, kerja, apapun itu. Hari ini tuh mau berkisah, selamat datang dulu di YouTube channel. Ketahuan deh gue grogi depan kamera, YouTuber baru. Mohon maaf nih ya, YouTuber baru yang belum punya subscriber. Maklumin aja. Datang dari Bekasi, ya kan? Semoga semua bisa sukses. Kayak Atta Halilintar, Ria Ricis. Aminin dong semuanya. Amin. Mau ini dulu deh. Mau giveaway boleh kan? Giveaway nggak ada yang larang ya, giveaway. Nih gue punya tas ele buat 1 juta subscriber. Oke. Ini koleksi tas pribadi yang gue beli dan baru sekali dipakai. Loh kok bisa? Ya bisa. Namanya juga cewek. Nggak tahu ya, semua cewek apa cuma gue doang gitu. Jadi kalau beli barang itu kadang-kadang kalau lihat di mall, wah seru nih, warnanya bagus, modelnya cakep, beli, nyampe rumah, buat apa ya? Mikir gitu, buat apa ya gue beli? Ini tas gue beli karena gue suka dengan warnanya bagus, merah-merah kayak merah bata gitu ya, kelihatan gak sih? Merah bata gitu. Habis itu tadi rencananya mau dipakai buat kerja, gue pakai tuh sekali. Gue kan kerja naik kereta, pakai motor gitu ya, kok ribet ya kayak ginian. Akhirnya tadinya mau gue simpan kalau gue pergi jalan-jalan. Ternyata pergi jalan-jalan gue lebih suka pakai backpack. Kenapa? Punggung jadi nggak sakit kan kalau dua-duanya di sini ada kan. Habis itu kalau kayak gini kayaknya agak ribet banget gitu ya, mesti diselempang. Ini ada tali panjangnya nih di sini nih. Oke. Gue kayak jadi jualan kan. Pokoknya 1 juta subscriber gue kasih ini koleksi pribadi gue, asli, bukan ele. Ini asli, gue kasih ini. Hari ini tuh mau biasa curhat cewek jomblo. Aduh, kenapa? Karena pertanyaan yang sering diutarakan pada saat perkumpulan keluarga adalah, udah punya jodoh? Kapan nikah? Mana jodohnya? Ayo dong cepetan, kakak-kakaknya udah pada nikah, tinggal adiknya doang nih belum. Itu kalau memilih ngumpul keluarga harus tahan. Kuping aman ya bun. Aman. Habis itu adalah yang temen gue itu bilang, sekarang nyari jodoh aja semuanya online loh ding, nyari kerjaan online, bisa di job street kan gitu. Sekarang nyari jodoh juga bisa online. Sebenarnya sih sudah ada, gue udah tahu, udah sering dengar ada yang pakai Tinder segala macam. Tapi gue masih belum yakin. Emang bisa ya kita yakin bahwa yang difoto sama yang ditulis di profil Tinder itu asli dia, benar nggak sih gitu kan? Saya kan banyak kan kejadian ketemu online ternyata bukan dia, cuma ngaku-ngaku doang. Oh iya jadi polisi atau kerja di Pertamina segala macam, itu cuma ngaku-ngaku doang. Nah di situ terpatahkan nanti konsep gue, maksudnya pikiran gue terpatahkan sama teman-teman gue yang ternyata mereka dapet calon suami, malahan sekarang udah jadi suami, udah nikah, anaknya udah 3, hebat nggak lo? Ada 3 orang teman gue udah nikah, yang satu udah punya anak 3, yang satu 2, yang satu lagi belum gitu ya, masih menunggu calon babynya gitu. Nah mereka dapet dari Tinder, terus mereka bilang ayo dong kita aja bisa, masa kamu enggak? Terus gue kepikiran, gimana caranya gue yakin sama orang yang ada di profil Tinder, ya kan? Buat cewek-cewek kayak gue yang dari dulu melihat online, dating online tuh kayak, ini cuma bohongan gitu, bisa nggak ya yakin sama gue aja nih ya, swipe right sama left di Tinder sampai mikir, ini beneran nggak sih gitu kan? Sampai akhirnya gue mencoba untuk install Tinder dengan menggunakan profil orang lain. Gue pengen tahu nih, karena kan katanya di Tinder itu ada yang namanya checklist verifikasi, menjamin tidak fake account. Gue mencoba, apakah fake centeng warna biru itu benar menjamin kita tidak fake account?
gue mencoba untuk melakukan registrasi dengan menggunakan profil foto dari Instagram punya orang lain. Ini bukan untuk ditiru. Habis itu kan si Tinder itu minta verifikasi dengan ngikutin gambar yang ada di Tinder kan, gini atau enggak pegang kepala atau begini gitu kan, pokoknya segala macam. Itu udah gue lakuin. Dan lo tahu apa? Setelah beberapa jam, profil yang gue bikin fake account itu yang menggunakan Instagram orang lain itu ternyata dapat checklist warna biru dong. Padahal itu bukan muka gue yang di profil itu, foto orang lain, tapi verifikasinya pakai muka gue. Bisa checklist loh, hebat nggak tuh? Nah dari situ aja gue langsung, ya belum tentu ngejamin dong yang ada di foto profil Tinder sama yang asli, ya kan? Akhirnya gue searching, karena pengen tahu ada nggak sih website ataupun dating online lain selain Tinder. Oh, handphone gue bunyi. Habis itu dapet nih, namanya Lens Actually gitu. Gue buka-buka segala macam websitenya, gue baca, terus ada di YouTube juga si CEO-nya lagi presentasi, namanya Violet. Akhirnya gue registrasi, ngisi form segala macam yang ada di situ. Setelah beberapa menit kemudian customer service-nya nelfon gue, kakak yang tadi ngisi form registrasi, iya kakak mau lanjut nggak? Karena gue penasaran, gue bilang gue mau lanjut. Oke. Akhirnya sekitar jam 3 sore atau jam 5 sore ditelepon sama dating coach, namanya Jacqueline saat itu. Nah habis itu dia bilang, mbak lebih enak kita video call biar kita tahu nih wujudnya kayak apa. Akhirnya gue video call sama dia via WhatsApp, ngobrol-ngobrol, dia jelasin visi misinya Lens Actually. Begini loh mbak, gini. Nah, abis itu dikasih tahu paket-paketnya. Ingat ya, ini dating website dating gimana ngomongnya gue, berbayar bukan gratis. Jadi buat kalian yang mikir wah ini gratis dong, enggak, ini berbayar, ada paket-paketnya. Ntar gue jelasin. Di situ dikerangin ada paket yang 15 juta, 25, 5 juta sampai yang paling termurah 2.300.000. Terus dia bilang nanti kita akan carikan kandidat dari masing-masing database yang kita punya secara internal. Jadi ada database yang kandidat dengan pembayaran di 25, 15, 5 juta sama 2.300.000. Habis itu gue tanya, oh berarti secara internal akan dicarikan. Mungkin nggak secara internal, kelompok database yang ada di 25 juta akan dicarikan sama orang-orang yang bayar di 15 juta, 5 juta sama 2.300.000 yang paling termurah. Dia bilang iya, kalau mamanya yang dibayar 25 mereka akan bisa kita jodohkan di berbagai macam kelompok database yang bayar dari 25, 15 sampai 2.300.000. Tapi kalau dibalik itu tidak mungkin, kata dia gitu. Jadi 2.300.000 secara internal tidak akan kami kenalkan sama orang-orang yang ada di 25 juta 15. Oh gitu. Jadi yang punya preference sendiri adalah orang-orang yang ada di angka 25 juta. Jadi mereka akan dikenalkan atau mempunyai kandidat lebih banyak daripada yang bayarnya lebih murah. Cocok ya? Cocok dengan prinsip yang kaya makin kaya. Jadi orang-orang yang bayar 25 ya punya kesempatan lebih banyak daripada yang bayarnya lebih murah. Ya kalau pakai ya di 2.300.000 itu aja. Akhirnya gue penasaran kayak apa sih gitu kan. Akhirnya dia jelasin. Di situ gue lebih percaya karena mereka memverifikasi apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan. Contoh, dia tanya, kamu lulusan mana, kerja di mana, dan penghasilan kamu berapa. Itu semua harus lo dibuktikan dengan umpamanya lo ngaku tadi sekolah di UI. Dia akan minta nih yang namanya ijazah sama transkrip nilai di UI-nya. Habis itu lo tadinya ngaku kerja di Pertamina, dia akan minta mana dong minimal surat pengangkatan atau surat dinas lo di Pertamina gitu kan. Habis itu yang kedua ada namanya surat slip gaji. Jadi akan ditanyanya lo gaji berapa sebulan, mau yang ngaku 10 juta, dia akan minta slip gaji plus sama transaksi e-banking lo. Transaksi kan bisa ya kita tarik internet banking ataupun mobile banking, ditarik di 1 tahun terakhir gitu. Jadi ketahuan di setiap bulan itu benar nggak sih lo gajinya 10 juta atau cuma ngaku-ngaku doang gaji 10 juta. Biasa kan di transaksi bank itu kelihatan, oh setiap tanggal sekian ada transferan nih 10 juta. Nah di situ yang buat gue yakin, oh berarti ini nggak abal-abal. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita utarin, mereka minta buktinya dengan cara minta dokumen-dokumen tersebut.
Oke, gue yakin karena ini salah satu dating website dating, aduh gue ngomongnya kelibet-libet nih, website dating site yang baru gue pertama kali ketemu, dan cara memverifikasi data kandidatnya seperti ini. Akhirnya gue bilang, iya aku mau. Mbak mau nyoba berapa? Karena gue baru, gue cobalah yang paling termurah di 2.300.000. Itu gue bayar loh, gue bukan endorse loh ini, bayar di 2.300.000. Habis itu bayar segala macam. 2 minggu kemudian gue di WhatsApp sama Ibu Jacqueline ini, Mbak kita punya kandidat, silakan baca emailnya ya, kami sudah mengirimkan. Terus gue baca email gue, terus dan di situ ada tulisan, kami telah menemukan kandidat yang tepat untuk kamu, namanya ini, kerjaannya ini, umurnya sekian, ada hobi, dia suka hobi apa, makanan favoritnya apa gitu kan. Kalau itu mah gampang, itu pada saat registrasi kita juga disuruh ngisi tuh namanya, itu hobi lo apa, kegiatan lo apa, makanan kesukaan apa, itu tuh ngisi. Nah di situ nggak ada foto gitu kan, nggak ada foto. Gue tanya dong, ibu mohon maaf kita nggak bisa lihat fotonya. Terus dia jawab, mohon maaf mbak, untuk foto kita itu benar-benar menjaga privasi orang, jadi kita tidak akan menyebarkan foto orang. Oh gitu ya, ada keuntungannya, ada juga kelebihannya. Keuntungannya ya itu tadi, menjaga privasi, jadi fotonya nggak akan disebar gitu. Tapi kelemahannya kalau menurut gue gini, kita aja kalau dijodohin sama teman pasti akan bilang, lo mau nggak sama dia, nih loh orangnya, diliatin dulu kan fotonya. Habis itu gue ngerasanya kalau belum melihat foto fisik orang tuh langsung mikirnya gini, kayak beli buah di pasar, abangnya tuh teriak-teriak 10.000 buah segar. Nah di dalam kantong itu kita nggak bisa lihat tuh buahnya apa sebelum lu bayar, lu deal mau bayar, baru lu bisa buka kantongnya dan bisa lihat tuh dalam kantong isinya buah apa aja. Gue mikirnya kayak gitu, apa iya gitu ya, kayak nerawang gitu, cuma dikasih namanya sih, namanya ini, kerjaan ini, umur sekian, nerang-nerang, oh bentuk wujudnya kayak gini nih, berarti nih, cuman nerawang doang. Akhirnya gue bilang yes, karena penasaran gitu, yes. Dan di situ baru dikasih lihat, karena kita video call via WhatsApp. Di situ ngobrol-ngobrol sama kandidatnya, sama orang yang dicalonin ke kita, ngobrol segala macem. Habis itu udahan, setelah kita ngobrol di hari berikutnya, 1 hari berikutnya, si dating coachnya Ibu Jacqueline ini WhatsApp gue, Mbak apa kabar, baik, bagaimana kemarin dengan mas ini gitu. Gue bilang iya, kita ngobrol-ngobrol, gimana mbak, ada mau dilanjut nggak. Terus gue bilang, gue kalau ketemu orang itu nggak bisa langsung kayak misterinya dapet gitu loh, jadi harus berkali-kali ketemu dulu baru oh ini jodoh gue nih gitu. Terus gue bilang, ya boleh, kalau memang mau dilanjutin silahkan kata si ibu, atau mau kita carikan yang lain, sampai 2.300.000 itu yang gue bayar bukan masa pilih, punya kesempatan 3 kali ketemu kandidat gitu, 3 kali ketemu kandidat yang berbeda. Akhirnya gue bilang gue mau lagi dikenalin segala macam, sampai akhirnya di kandidat terakhir sudah selesai. Abis itu ibunya nanya, mbak mau lanjut lagi nggak, kalau mau lanjut silakan bayar kembali. Terus gue bilang, ibu sebenarnya saya tuh suka sama Lens Actually, saya suka karena apa, saya percaya lebih ke arah yang biasanya yang namanya dating online itu kita tidak bisa tahu nih orangnya bener nggak yang ditulis di profilnya, sekolahnya mungkin S1 atau S2, kita nggak bisa tahu. Bisa aja dong profil itu cuma ya tulis aja gitu kan. Tapi di dating coach ini kan, di Lens Actually kali ini tuh beda. Apa yang diomongin sama kandidat harus dibuktikan dengan dokumen gitu kan. Aku suka di situ. Nah tapi yang minusnya adalah, kelemahannya adalah itu tadi, saya tahu itu privasi orang, tapi yang namanya saya baca email gitu ya, oh ada kandidat gini, itu saya langsung mikir bentuknya kayak apa ya gitu ya, wujudnya kayak apa. Kita nggak nutup kemungkinan kok bu, kita aja kalau dijodohin sama teman atau dijodohin sama keluarga, istilahnya taaruf, pasti yang dikasih lihat itu pertama kali ada fotonya.
nih kamu mau nggak sama yang ini sih, tadinya berharap Lens Actually seperti itu, nih kamu mau nggak sama yang ini kandidatnya, kalau mau kita kenalkan. Tadinya berharap seperti itu, tapi ternyata Lens Actually ini punya kebijakan sendiri atau punya peraturan sendiri. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan karena itu aturan dari Lens Actually. Saya bilang, iya mbak, kita nggak bisa kasih fotonya terlebih dahulu sebelum kamu bilang iya dan mau ketemu pada saat hari H. Oh gitu, ya udahlah ya. Kalau ditanya udah dapat belum dari Lens Actually, belum. Jadi sia-sia dong bayar 2.300.000. Enggak, bagi gue itu nggak sia-sia. Bayar 2.300.000 tapi belum dapat jodoh, ya itu nggak sia-sia, karena kita bisa tahu, kita bisa punya kenalan orang lain gitu ya. Walaupun orang itu belum tentu suka sama kita, nggak apa-apa. Bagi gue ya itu salah satu ikhtiar. Ya lu mau pinter aja mesti les bahasa Inggris bayar dong. Mau sekolah aja mesti bayar uang kuliah, uang sekolah bayar. Kita kan belum tentu di sana dapat kerja, terjadi pengangguran juga nggak tahu kan. Nah sama lah sama itu, bayar 2.300.000 ya nggak tahu ke depannya dapat jodoh atau tidak gitu. Ya itu aja sih sharing dari gue. Oke, selebihnya sekali lagi gue ingetin untuk teman-teman 1 juta subscriber gue kasih ini ya, gue kasih ini. Bantu gue terus lebih aktif untuk bikin video. Nggak tahu bikin video apa kali ini, tapi insya Allah bisa lebih bagus. Dadah, assalamualaikum.